Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ilham Arif Nugroho. Saya di sini akan mencoba mereview buku atau modul yang sudah saya buat, yaitu modul pembelajaran bahasa Indonesia tema 2 subtema 3 dengan judul Kegemaranku. Pertama, kita langsung saja mulai. Pertama kita review dimulai dari covernya. Untuk cover modul saya ini saya beri dengan foto yang sudah tertera. Alasan saya menggunakan foto ini atau menempelkan foto ini karena mereka anak-anak yang ada di dekat rumah saya atau tetangga saya ini kegemarannya mengaji, sehingga ketika akan mengaji saya sengaja memfoto sebentar, kemudian saya jadikan cover. Kemudian lanjut ke prakata. Di halaman prakata ini saya juga menyisipkan beberapa kalimat sehingga menjadi prakata yang pada intinya saya di sini bersyukur karena sudah bisa membuat modul. Walaupun modul ini masih banyak kekurangan, saya tetap bersyukur bisa membuatnya walaupun ya masih banyak kekurangan, masih butuh pembenahan lebih banyak. Kemudian di daftar isi, untuk daftar isi ini saya buat sederhana karena kalau dibuat lebih rinci sebenarnya lebih bagus, tapi saya buat sederhana agar lebih mudah pembuatannya. Kemudian peta konsep saya juga membuatnya sederhana, hanya terdiri beberapa kotak, kemudian di situ tercantum unsur-unsur dalam keterampilan berbicara seperti membaca, kosakata, struktur, menulis, pragmatik, dan apresiasi sastra. Itu saya buat sangat sederhana. Kemudian tujuan, saya menuliskan tujuan, mencantumkan tujuan ini. Ya memang dalam pembuatan modul harus ada tujuan. Nah, pada intinya saya membuat modul ini ditujukan untuk anak-anak agar bisa memahami semua materi, semua kompetensi yang ada dalam modul ini. Ya memang ditujukan hanya untuk siswa. Kemudian halaman selanjutnya ada petunjuk penggunaan modul. Petunjuknya ada 2. Yang pertama petunjuk bagi siswa, kemudian yang kedua petunjuk bagi guru. Jadi ketika menggunakan modul ini itu sudah ditunjukkan bagaimana menggunakan modul ini, entah itu untuk guru atau untuk siswa, sehingga untuk penggunaannya bisa lebih mudah. Kemudian halaman selanjutnya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti
kompetensi inti ini pada umumnya sama dengan tema-tema yang lain. Tapi untuk kompetensi dasar untuk tema 2 subtema 3 ini hanya ada 2. Hanya ada 2. Pertama, mengenal kegiatan persiapan menulis permulaan. Yang kedua, ini saya sebutkan secara singkat saja. Yang kedua, menyebutkan kegiatan persiapan menulis permulaan. Kemudian halaman selanjutnya langsung ke pembelajaran berbicara, yaitu unsur yang pertama, membaca. Dalam unsur membaca, saya memberikan sebuah cerita pendek yang saya ambil dari kisah nyata yang ada di lingkungan saya. Kemudian untuk halaman selanjutnya, halaman 10, ini ditunjukkan, saya cantumkan beberapa langkah atau cara memegang alat tulis dengan benar dan disertai dengan gambar, sehingga apabila siswa menggunakan modul ini, diharapkan siswa langsung bisa memahami karena di situ ada gambarnya, sehingga bisa langsung mencontoh atau seorang guru bisa membimbing siswa. Kemudian di halaman 11 selanjutnya ada evaluasi dan metode, yang mana pada unsur membaca saya menggunakan metode ulang ucap. Siswa disajikan bahan bacaan sederhana, kemudian guru membacakan bahan bacaan tersebut, siswa mendengarkan, kemudian siswa menjawab pertanyaan yang saya sediakan ini, yang dasarnya ada di cerita tersebut. Kemudian ke-12 ada kosakata. Dalam unsur kosakata saya hanya menampilkan beberapa gambar, sejumlah 3, gambarnya beda-beda, dan halaman selanjutnya ada evaluasi dan metode, yang mana pada unsur kosakata saya menggunakan metode lihat ucap. Guru memperlihatkan gambar, disesuaikan dengan lingkungan sekitar, kemudian murid atau siswa melihat gambar dan mengucapkan maksud atau arti dari gambar yang tercantum. Sehingga diharapkan siswa setelah melewati unsur kosakata ini, dia bisa bertambah kosakatanya. Selanjutnya ada struktur. Pada unsur struktur saya menampilkan gambar lagi, tapi tidak banyak, hanya 1 gambar. Kemudian saya beri contoh apa itu struktur. Beri contoh strukturnya. Struktur dari nama atau maksud, arti, gambar yang ada di sampingnya. Evaluasi, halaman selanjutnya evaluasi dan metode. Metode yang saya gunakan adalah metode memberikan. Saya memperlihatkan gambar, kemudian disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Siswa diminta untuk memperhatikan gambar dan menjelaskan apa yang diperlihatkan oleh guru, apa yang diperlihatkan melalui gambar tersebut. Nah, siswa jadi menjelaskan.
Kemudian selain menjelaskan, saya menyuruh siswa untuk menulis struktur dari dua kata yang ada di dalam evaluasi, yaitu menulis dan huruf. Saya suruh menulis. Kemudian halaman selanjutnya ada menulis. Pada menulis ini lagi-lagi saya mencantumkan gambar yang mana saya menggunakan metode bertanya. Pada halaman 17, halaman selanjutnya tercantum metode yang saya gunakan, yaitu metode bertanya. Yang mana ketika ada gambar, siswa diminta untuk memperhatikan gambar dan menanyakan segala sesuatu yang ingin ditanyakan kepada gurunya. Sehingga siswa bebas bertanya sampai betul-betul diharapkan siswa itu tidak bisa bertanya lagi. Halaman 18 ada pragmatik. Dalam pragmatik ini saya mencantumkan sebuah teks percakapan antara dua orang anak yang saya ambil dari kisah nyata yang ada di lingkungan sekitar saya. Saya ambil kemudian saya cantumkan di sini teks percakapan dua anak. Halaman selanjutnya tercantum metode yang saya gunakan, yaitu metode pertanyaan menggali dalam unsur pragmatik, sehingga guru merangsang siswa untuk banyak berbicara dan menanyakan hal seputar teks tersebut, sehingga siswa diharapkan ketika mendengarkan teks percakapan ini yang dibacakan oleh guru, siswa langsung banyak bertanya atau dipancing agar banyak berbicara. Halaman 20 ada apresiasi sastra. Dalam halaman ini saya mencantumkan sebuah karya sastra, yaitu cerita pendek yang saya ambil dari kisah nyata pada minggu kemarin. Kisah nyata. Kemudian halaman selanjutnya ada evaluasi dan metode. Metode yang saya gunakan yaitu metode melanjutkan. Seorang guru membuat cerita, kemudian dibaca ketika sudah mendapatkan separuh atau lebih dari bacaan tersebut, siswa diminta untuk melanjutkan sampai akhir cerita tersebut, sehingga tidak semuanya dibaca oleh guru. Diharapkan siswa juga bisa mengembangkan keterampilan berbicara melalui melanjutkan cerita yang dibaca oleh guru. Kemudian halaman terakhir ada RPP, yang singkatannya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu pelaksanaannya direncanakan. Di sini sudah saya rencanakan mulai dari waktunya, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, tema subtema, kelasnya, ada indikatornya, kemudian tujuan pembelajaran, metode-metode yang saya gunakan, kegiatan pembelajaran, penilaian proses dan hasil belajar, dan yang terakhir ada sebuah instrumen penilaian, lembar penilaian sikap. Itu semua ditujukan agar siswa betul-betul bisa meningkatkan keterampilan berbicaranya, terutama untuk anak atau siswa kelas 1 SD.
Insya Allah demikian yang bisa saya review dari buku atau modul yang saya buat. Banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau nanti ada yang ingin perlu ditambahkan, yang ingin komen silahkan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.